Oke, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, kita lihat sama-sama cerita hari ini apa. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang. Jadi tentu saja tidak bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok ya. Kalau kalian kali ini nggak cocok dengan pembacaan hari ini, kalian bisa tonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa ya, di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih ya yang sudah komen, ya sudah aktif berkomen. Terima kasih banyak, semoga pahala kalian berlipat. Amin. Kita lihat sama-sama ya. Cerita hari ini apa dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu ya. Kita lihat. Ada cerita apa hari ini? Cerita hari ini apa? Cerita hari ini apa? Semoga energi kalian ya yang tertarik ke sini. Dan bacaan ini sifatnya bisa vice versa, terbolak-balik. Silakan kalian sesuaikan kalian posisinya di mana. Bisa terbolak-balik antara energi kalian yang terbaca di sini, bisa juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke? Two of One. Ada yang melihat, memantau. Knight of Sword. Oke. Oke, The Chariot. Oh, ini ada yang ingin ya. Ingin. Saya bilang ingin karena saya tidak mau memastikan hal-hal yang memang bukan wewenangnya manusia. Ini akan datang seseorang, mungkin memang akan datang ya. Tapi saya nggak mau menggoyahkan akidah, membuat kalian percaya sama kartu tarot bisa melihat hal ke depannya. Padahal yang ke depannya itu hanya Tuhan yang tahu ya. Perlu diluruskan lagi mindsetnya. Memang di sini ada energi-energi orang yang menginginkan untuk datang kepada kalian, tapi mantau dulu ya, mantau dulu. Oke, lihat lagi. Kurang 2. Dikasih 2. Terima kasih ya. Lah kok Three of Cup lagi loh. Three of Cup itu membagi hati, kemudian hal-hal yang sifatnya apa ya, berbagi ya. Kemudian ada juga perayaan, itu juga bisa, pesta-pesta, reuni ya. Ada hal-hal yang sifatnya happy-happy, ada yang lahiran, ada yang nikahan ya, seperti itu. Tapi pada umumnya adalah berbagi. Ini kalau cup itu perasaan, berbagi perasaan ya, atau kerjasama dalam hal perasaan. Nah, oke. Di sini ada The Tower sama Seven of Cup. Seven of Cup itu cups lagi ya, tentang perasaan. Banyak keinginan ya, perasaan-perasaan seperti gak bisa milih ya, bingung karena saking banyaknya ya, banyak pilihan, bisa banyak pilihan terkait dengan perasaan. Kemudian ada hasrat, angan-angan, imajinasi, kehaluan terhadap seseorang ya, atau bukan seseorang, kadang-kadang memimpikan atau menginginkan ada pasangan yang begini yang begitu ya, itu. Atau ada beberapa pilihan terkait dengan hubungan ya, mana tapi sulit untuk membuat keputusan. Di sini juga The Tower ya. Ini mungkin hubungan dengan kalian, mungkin dengan yang lain karena di sini ada Three of Cup, atau mungkin apa ya, di sini karena The Tower itu adalah energi-energi di mana kalau tower itu kan ya bangunan seperti menara ya, menara, tapi ini terbakar banyak api, ini orangnya berjatuhan. Ini sebenarnya kalau menggambarkan hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah di ujung tanduk, mau roboh, sudah apa ya, rencana-rencana itu yang sudah direncanakan, sudah dibangun, atau hubungan yang sudah dibangun itu hampir roboh karena terbakar. Terbakar apa? Bisa terbakar nafsu, obsesi, ambisi, adiksi ya. Ada juga hal-hal yang tidak terduga. Kebakaran kan kadang-kadang juga kebanyakan itu tidak terduga, tiba-tiba terbakar ya. Ya, force major.
seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tapi biasanya ini atas intervensi semesta, ya. Sesuatu yang runtuh, bisa kepercayaan yang runtuh, hubungan yang runtuh, ego yang runtuh juga bisa. Jadi di sini ada banyak harapan terkait dengan hubungan-hubungan, tapi memang ada karena banyak ya, ada yang salah satu harus dirobohkan, harus roboh, harus hancur untuk bisa memilih, ya. Jadi nggak bisa dipilih semua. Oke, karena Three of Cups, ya. Saking bingungnya sampai depresi, ada rasa bersalah, ada overthinking, gelisah. Karena apa? Karena orang yang dicintai, kegelisahannya bukan karena utang. Kalau di cerita ini bukan, ya. Karena perasaan terhadap seseorang, ya. Karena ini kalau terbagi-bagi gini ya pusing lah. Ini pusing sampai tutup gini. Ya. Itu, teman-teman. The Chariot. The Chariot ini adalah energi-energi pergerakan, ya. Bisa juga perjalanan, petualangan. Kemudian ada juga yang namanya pergerakan tapi lebih ke hati-hati, ya, ke hati-hati. Karena kalau The Chariot ini adalah simbol-simbol ada seperti orang mengendarai kereta dengan 2 kuda, kudanya hitam dan putih, harus mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, resikonya. Melaju sih melaju, tapi masih memikirkan dengan logika, apakah ini worth it? Apakah ini tidak? Masih mikir gitu. Di sini juga ada keinginan untuk menaklukkan seseorang, ya. Ada juga di sini satu sisi menaklukkan seseorang, satu sisi ada balas dendam. Ada beberapa yang ingin membalas dendam di sini ceritanya, ya. Ada ambisi-ambisi. Ada juga beberapa di sini ingin menghalangi segala rintangan untuk memperlancar jalannya kereta itu tadi. Paham ya? Dan di sini adalah kartu Two of One, ya. Perjalanan singkat atau mungkin petualangan singkat. Ini ada yang dekat-dekat sama air, sama laut, sama mungkin ada yang pelayaran, mungkin ada beberapa yang memang beda pulau, ya, sehingga harus melewati. Tapi ini memantau dari jauh kayaknya, ya. Di sini sedang menunggu kedatangan, ya. Kemudian ada juga kalau Two of One itu kemitraan tapi yang bermanfaat. Kemudian di sini Knight of Swords, ada sosok tapi knight, ya, bukan king atau queen. Jadi satria. Jadi jiwanya masih menggebu. Untuk apa? Untuk dengan menyelesaikan sesuatu, untuk dengan pemikirannya, dengan alam pikiran, kemudian dengan ilmunya ingin menyelesaikan sesuatu. Nah, kalau dikaitkan teman-teman, ya, kalau saya lihat secara umum energinya, ada seseorang di sini yang ingin segera menyelesaikan satu hubungan untuk melanjutkan hubungan yang lain. Karena pilihannya banyak, ada hubungan-hubungan yang memang harus ditinggalkan. Tapi nggak mudah karena sampai menguras pikirannya. Karena apa? Kenapa terkuras? Karena dia memikirkan mana yang layak, mana yang tidak. Maka dari itu mungkin sementara stuck, dia memantau dari jauh, masih mikir lagi. Tapi keinginannya memang sudah bulat untuk menyelesaikan salah satu, tapi belum mengambil langkah. Karena untuk mengambil langkah, dia butuh pertimbangan yang matang. Paham ya? Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian posisinya di mana. Oke. Kalau untuk zodiak di sini hanya sebagai tambahan, ya. Saya tidak menyarankan kalian percaya sama zodiak karena kalau kalian tahu zodiak atau mungkin astrologi itu banyak bisa dilihat dari sudut pandang banyak, nggak cuma dari tanggal lahir saja. Kalau yang dari tanggal lahir itu adalah sun, teman-teman, ada moon, ada rising, ada Venus, ada planet yang lain, Mars, Saturnus, yang energinya itu memang berbeda-beda. Leo tidak murni Leo, atau mungkin Gemini tidak murni Gemini, karena juga ada house dan ascendant. Itu semua diperhitungkan. Saya tidak memahami sepenuhnya tentang astrologi. Yang saya tahu cuma dari sunnya saja dan itu bukan tolak ukur dan itu bukan
nggak valid juga kalau hanya dilihat dari sunnya saja. Nah itu, jadi mungkin Leo tapi risingnya Aries, tapi moonnya itu Virgo gitu. Jadi nggak murni Leo. Maka dari itu juga nggak bisa dibuat acuan teman-teman. Leo itu keras, nggak cuman Leo. Kalau marah itu luar biasa, nggak cuman Leo. Zodiak yang lain kalau marah ya jelek sama gitu. Itu contoh saja. Kenapa Leo? Karena saya Leo. Yang mudah saja ya. Oke, itu untuk masukan saja untuk membuka wacana kalian. Jadi jangan terpaku. Kalau zaman dulu di koran selalu ada ramalan asmara Leo. Belum tentu ya. Oke, di sini ada Cups ya, Cancer, Pisces, Scorpio dengan elemen air banyak ya. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius elemennya api, Gemini, Libra, Aquarius elemennya udara atau angin. Kalau Chariot ini adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian Sword lagi ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kalau Tower itu Leo, Aries, Sagittarius. Jadi saya kira di sini semua ada. Jadi silahkan disesuaikan, itu hanya energi-energi yang ngikut ya secara sun. Oke, kita lihat untuk inisial ya, zodiaknya sudah kita lihat inisialnya. Inisial pun juga untuk tambahan saja untuk menguatkan. Silakan disesuaikan, bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial tempat yang biasa kalian kunjungi, atau hal-hal yang menjadi kenangan untuk kalian. Kita lihat ya. Mungkin ada kode-kode rahasia pakai inisial. Oke. Saya kira cukup. Oke, di sini ada BO, X. Oke, ada beberapa yang anggota apa? Anggota koperasi, anggota apapun deh ya, nanti daripada salah silakan disesuaikan sendiri. Di sini S, L, loh kok tambah turun ya? Kurang 1 F, cukup nggak? Cukup ya. Oke, F, geser box. Oke. Jadi ini inisialnya silahkan disesuaikan ya. Kalau nggak ada masalah. Kok nggak ada inisial dia, inisial saya? Ya nggak apa-apa, yang penting kartunya cocok. Itu karena saya bukan initial reader tapi tarot reader. Oke. Kita lanjut ya teman-teman untuk melihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan ini ya. Kita lihat kondisi umumnya, mungkin bisa tampak juga perasaan dia terhadap kalian saat ini, saat kartu ini ditarik seperti apa. Untuk kalian tahu, energi itu setiap saat bisa berubah ya. Tidak ada yang bisa menjamin juga. Maka dari itu jangan terlalu percaya dengan kartu tarot sepenuhnya, ditelan mentah-mentah jangan. Tetap dianalisa, tetap realistis dan tetap logis. Percaya hanya kepada Tuhan. Ini dijadikan wacana-wacana kalau memang ada hal yang baik bisa membuka pikiran kalian ke arah yang lebih positif, itu yang saya harapkan ya. Karena itu tujuan saya membuat konten, bukan untuk membuat kalian halu. Oke, kita lihat ya kondisi seseorang yang kalian pikirkan saat ini seperti apa. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan saat ini. The Star. Entah dia yang ingin datang kepada kalian seperti yang saya bilang tadi ya. Entah kalian yang ingin datang sama dia. Mungkin sedang memang OTW, ada rencana OTW. Mungkin ada yang di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Saya lihat.
Seperti itu. Ini kurang ini, makanya saya shuffle lagi. Kurang mateng energinya. Perlu digodok. Oke. Tuh kan? Oke. Knight of Pentacles, Judgment. Oke. Kurang satu. Minta satu saja. Oke. Oke. Di sini saat ini. Oke. Di sini dia ini ada keinginan, energi keinginan di dalam alam bawah sadarnya. Perasaan terdalamnya lah, bisa dibilang seperti itu. Ingin meninggalkan hal-hal yang sekiranya itu memang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Oke. Ingin melepaskan hal-hal yang sudah tidak nyaman. Ingin fokus ke tujuan baru. Tidak ingin ada masalah lagi, ingin menjauhin masalah dan ingin mencari ketenangan pikiran. Ya, ada yang bahkan ini beberapa, tapi agak banyak ya, yang pergi untuk traveling atau tugas dinas seperti itu, banyak yang pergi. Bahkan ada juga beberapa yang seakan-akan melarikan diri atau menghindar-menghindar. Kenapa dia seperti itu? Saya lihat beberapa memang menghindari permasalahan dan rumah tangga. Dalam rumah tangga. Tapi ada juga beberapa di sini yang mulai tersadar akan apa? Akan tanggung jawab dia terhadap kewajiban yang sudah seharusnya dia laksanakan. Karena di sini ada judgment. Kartu-kartu judgment itu transformasi tapi lebih kepada hal yang baik untuk lahir kembali menjadi pribadi yang lebih baru. Ingin meninggalkan yang lalu-lalu yang sifatnya itu tidak baik. Di sini rupanya dia baru saja menemukan jati dirinya. Usianya sudah banyak, belum tentu. Ya, kalau memang nggak semua jati diri itu remaja nyarinya. Ada yang sampai tua pun nggak menemukan jati diri dan tidak tidak bisa membuat prinsip untuk hidupnya. Mungkin baru nemu sekarang seperti itu. Di sini ada keputusan-keputusan yang dibuat untuk melakukan satu perubahan total, terutama dalam hal komitmen. Oke. Di sini dia itu ingin menjadi seseorang ya yang berharga, yang punya satu kebanggaan atas pencapaian usaha. Bukan usaha maksudnya usaha dagang, bukan, maksudnya usaha untuk apapun, untuk bangkit, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau untuk memulihkan satu keadaan, atau ya ingin berjuang di suatu jalur yang benar, ya, dengan pemikiran yang matang, ya. Di sini ada beberapa yang sedang mengalami seperti dibangkitkan atau seperti disentil, bisa dibilang hidayah, ya. Tapi ada juga beberapa yang sedang masih menebus karma-karmanya atas apa yang ditaburnya, ya. Jadi hukum tabur tuai, ya, sedang menuai itu. Kalau yang ditabur buruk, yang dituai buruk. Yang ditabur baik, di sini dia kalau yang ditabur baik, kemudian selama ini sudah menahan, didolimi pun akan menerima. Di sini mulai semesta itu adil, mulai meninggikan derajatnya. Mungkin orang jadi sungkan seperti itu. Nah, kemudian di sini orang ini harapannya besar, ya, sedang berharap besar. Untuk apa sih? Di sini lebih banyak untuk yang namanya bagaimana hidup ini menjadi berarti, hidup menjadi produktif. Jadi bukan jadi manusia yang tercipta di dunia tapi useless, tidak bermanfaat, tidak berguna. Harapannya banyak, tapi mungkin sekarang masih stagnan karena di sini saya lihat butuh
butuh support, butuh yang namanya harapannya itu ada support system atau stimulasi dari luar dirinya, ya, mungkin pasangan atau siapapun yang bisa support dia untuk kalau kendaraan itu ada turbonya gitu, mak jus gitu loh, jus, nah, ya kan. Jadi seperti itu. Kalau sedang butuh kolaborasi lah, ya. Mungkin di sini sedang menunggu kalian bisa, atau kalian yang sedang menunggu orang ini untuk butuh support system. Ya, karena tujuannya untuk itu, untuk bangkit, untuk maju. Nggak mau gini-gini terus. Terutama untuk finansial, untuk kehidupan secara umum, duniawi, ya, seperti itu. Tapi di sini ada konflik batin. Ya, konflik batin yang terus menerus. Kemudian ada juga yang mungkin di antara kalian memang hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Di sini itu sedang konflik, ya, sedang konflik. Jadi untuk mewujudkan harapan-harapan ini selalu terjeda. Oke, seperti itu. Kalau perasaannya dia, ya, perasaan dia kepada kalian. Kalau kondisinya seperti itu, ya. Kalau perasaannya seperti apa? Perasaannya seperti apa? Kita lihat perasaannya. Bentar. Oke. Kalau perasaannya seperti apa? Kepada kalian perasaannya seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Oke. Dia sekarang lagi sepi, ya, kesepian, menunggu waktu, stuck, belum bergerak, masih hanya penuh angan-angan untuk begini dan begitu. Perasaannya gimana? Perasaannya lebih banyak disimpan, ya. Dan di sini belum tampak perasaannya sebenarnya seperti apa. Oke. Keinginannya untuk mendekati kalian sebenarnya ada. Tapi ya itu, mungkin ada the whip ini sesuatu yang berkali-kali atau terulang, ya. Jadi saat dia ingin ketemu kalian, ya, itu terkendala dengan masalah duniawi, bisa pekerjaan, bisa keuangan, ya. Jadi sebenarnya kalau keinginannya tadi ada yang meninggalkan, tapi di sini yang ketarik di sini perasaannya untuk orang-orang yang sebenarnya kesepian dan ingin, oke, sebenarnya dia bingung. Nah, ini loh, orang kalau sudah masuk ke dalam cinta segitiga di awalnya enak, kemudian bingung. Dia hanya ingin menguatkan dirinya, teman-teman. Perasaan kepada kalian itu cuma bingung-bingung. Oh, ternyata cinta. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Oke, ternyata cinta, teman-teman. Terutama yang sudah rumah tangga. Ya, tapi kalau kenyataannya apa, Bunda? Cinta kok meninggalkan. Ya berarti kalian harus realistis dong. Berarti kartu ini mungkin gak cocok untuk kalian. Atau mungkin kartu saya memang salah. Ya. Gak selamanya betul kok. Gak selalu benar. Ya, jangan salah-salah. Oh, gak sakti ya, Bunda. Gak sakti gak apa-apa. Yang penting saya bisa memberikan manfaat. Bacaan-bacaan yang manfaat. Bukan bacaan-bacaan yang ngarang. Ya. Oke. Jadi gini. Dia ini masih cinta perasaannya. Ya. Justru malah ingin bertemu. Ingin memberikan sesuatu yang layak lah untuk kalian. Ya. Tapi dia sadar. Dia banyak salah. Dia pernah mencurangi kalian. Ya, pernah berbuat seenaknya. Itulah yang membuat halangan atau jarak di antara kalian secara energi untuk bisa harmonis, ya kan? Padahal, apalagi ya, ini terutama untuk kalian yang sudah rumah tangga atau punya komitmen lebih, ya, bukan hanya sekedar TTM, teman biasa. Nah, orang ini cukup mencintai dan cukup mengagumi dan tidak ingin sebenarnya berpisah atau apa. Ya kan? Kemudian di sini memang ada perbedaan visi misi atau
harapan-harapan yang mungkin sana maunya apa, sini maunya apa, mungkin nggak nyambung. Tapi saya kira ini hanya masalah komunikasi sih ya. Memang ada hal-hal yang berubah, tapi perubahan ini saya kira memang datangnya dari semesta seperti yang saya bilang di awal. Jadi bukan karena apapun. Apakah dia begitu berubahnya karena orang lain? Ada beberapa yang seperti itu, tapi kalau yang perasaannya cinta ini ya, cinta ini sebenarnya cintanya cinta. Dan ada penyesalan kalau memang sudah pernah menghadirkan orang lain di dalam hubungan kalian. Seperti itu. Ya, ada penyesalan. Dan apakah dia punya keinginan untuk kembali menjalin hubungan yang baik atau memperbaiki hubungan? Kita lihat ya. Kita lihat. Apakah dia ada keinginan seperti itu atau justru ingin meninggalkan? Ya. Kalau perasaannya cinta. Apakah cinta itu pasti setia? Enggak juga. Kalau cintanya banyak. Ada loh orang yang seperti itu, cinta. Tapi sama yang lain juga cinta. Apakah cinta itu pasti setia? Enggak. Ya, enggak. Saya bilang enggak. Kalau setia pasti cinta, iya dong. Oke. Harapan dia. Dia masih ingin bersama kalian, ketemu kalian. Untuk apa? Honeymoon. Tapi ya nggak selalu honeymoon bulan madu yang gimana. Paling tidak keluar bersama. Pokoknya ada waktu berdua bersama. Menikmati waktu bersama. Ya. Walaupun masih ada kepalsuan di antara kalian. Dia masih menyembunyikan banyak hal. Ya, pemikiran-pemikiran dia, rencana-rencana dia. Yang mungkin tidak dia ungkapkan. Ya. Ingin datang, ya, apalagi yang sudah pergi meninggalkan atau sudah menjauh. Nah, tapi teman-teman, ini kejadian meninggalkan ini bisa terulang lagi karena di sini pay attention to the red flag. Ya, apa yang pernah terjadi di antara kalian itu sebagai pertanda. Sebenarnya semesta sudah memberikan pertanda bahwa kayak apa ya? Peringatan atau hal-hal yang perlu diwaspadai. Kalau dia pernah mengkhianati, tidak menutup kemungkinan dia akan mengulanginya, ya. Seperti itu. Karena pay attention to the red flag itu hal-hal waspada terhadap hal-hal yang negatif yang pernah terjadi di antara kalian. Pernah kasar. Oh, dia sekarang baik, ya. Tapi tetap harus waspada, ya. Keep an open mind. Dia ingin tujuan dia ya. Mungkin masih mendekati kalian, mungkin gak hilang sepenuhnya. Dia hilang bunda, saya sudah diblokir. Berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, ya. Karena ini ada yang masih ingin terhubung, ya. Apalagi yang sudah meninggalkan ingin kembali, ya. Terutama untuk orang-orang atau untuk kalian yang mempunyai hubungan dengan komitmen. Seperti itu, ya. Dia masih banyak kepalsuan tapi, ya. Tidak ingin terbuka sepenuhnya. Mungkin memang tipikal orang yang tertutup ya. Tertutup. Tidak terlalu terbuka. Oke? Kemudian kita lihat ya. Kita lihat untuk pesan semestanya. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, pesan semestanya apa? Ya. Pesan untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, harus ngapain menghadapi hubungan ini? Apakah harus meninggalkan? Apa cuekin saja? Tapi gini ya teman-teman, kalau yang sudah meninggalkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya, tanpa kabar apalagi memblokir, berarti realistis aja dong. Berarti dia nggak mau dihubungi kan? Berarti ya sudah, nggak usah kalian bingung. Berarti dia yang memutuskan silaturahmi, ya kan? Nggak usah bingung, biarin. Kalau kita ingin, ya caranya, kalau kita ingin seseorang itu mendekati kita, itu loh, tahu law of attraction. Jangan terlalu banyak attraction. Ya nanti kalau saya nggak attraction apapun ya, nanti dia malah jauh. Ya nggak apa-apa. Berarti dia nggak pantas untuk kalian. Ada yang lebih pantas mungkin yang akan diberikan semesta untuk kalian. Nggak usah bingung. Ya, oke. Kita lihat pesan semestanya apa. Kalian harus ngapain dengan seperti ini. Dengan kisah yang seperti ini harus ngapain. Ada pesan gak dari semesta untuk kalian?
berarti dia nggak baik untuk kalian. Kalau dia memang sudah meninggalkan, mungkin memang sama semesta sengaja dijauhkan. Karena nggak akan membuat hidup kalian menjadi lebih baik. Mungkin ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan untuk kalian. Jadi jangan terlalu menggandoli menahan seseorang dengan alasan cinta tulus. Kalau cinta tulus melepaskan, bukan berharap dia kembali. Tapi dia ini pasangan saya loh. Jodoh apa kata Tuhan? Kalau jodohnya sampai situ, gimana? Sama seperti mati. Sama seperti rezeki. Saya sudah kerja keras dengan doa. Ya, tapi kalau Tuhan mencatatnya rezekimu segini, datangnya tanggal ini jam sekian, ya. Sudah ditulis. Jadi nggak usah kerja ya. Ya nggak juga. Itu namanya konyol. Tapi bisa juga nggak kerja dapat terus rezeki. Bisa, terserah Tuhan. Karena itu memang wewenangnya Tuhan. Kita cuma berusaha saja. Berusaha, tapi jangan minta, Tuhan saya mau kerja personal reading, saya minta supaya rame. Itu namanya nyuruh Tuhan. Minta itu yang barokah, rek. Banyak gak barokah, jadi penyakit, jadi masalah. Oke, satu lagi ya, 3. Jadi ini judulnya ya, yang telah meninggalkanmu ingin kembali. Tapi kalian harus waspada, ya. Ya kalau memang dia diberikan hidayah, kemudian terbangkitkan kesadarannya, ya terlepas dari kalian itu memang sudah cerita hidup dia. Oke, di sini kita lihat ya, spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you, which prompt you to make necessary life changes. Ya, spiritual path itu jiwa, ya, jiwa yang melekat. Tapi di sini lebih kepada kepercayaan, maksudnya keyakinan kamu untuk sesuatu hal yang lebih baik bisa merubah hidup kamu. Jadi kalau saya bilang ya, di sini artinya adalah yakinlah sama Tuhan bahwa Tuhan akan Tuhan itu berhak membolak-balikkan hati seseorang. Mungkin sekarang kalian sedang dengan akal pikiran, dengan hasrat, dengan nafsu, dengan ego mencintai seseorang, ya, sampai nggak logis, sampai lupa sama Tuhan, ya. Cintanya itu lebih kepada itu si dia daripada sama Tuhan. Wajar dong Tuhan cemburu, karena Tuhan boleh. Memang Tuhan itu maha pencemburu. Masa saya ciptakan orang-orang itu mencintai tapi melupakan saya yang menciptakan. Jadi mungkin diberikan cerita-cerita seperti ini supaya nggak melekat terlalu erat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, termasuk sama pasangan atau sama seseorang, sama ciptaannya, bukan sama yang menciptakan. Ya, sebenarnya Tuhan itu cemburu. Kenapa kamu nggak ke aku? Kalau memang punya masalah, kenapa kamu ngotot dengan alam pikiran kamu, dengan usaha kamu, tapi melupakan saya? Padahal saya punya wewenang maha luas. Bisa saya membolak-balikkan hati seseorang, membolak-balikkan keadaan. Mungkin kalian saat ini masih cinta sama orang itu. Tapi Tuhan berhak dan bisa banget. Kemudian dalam beberapa detik dibalik dia yang cinta sama kalian gak cinta, sudah gak mau. Bisa. Karena itu kuasanya Tuhan. Maka dari itu segala sesuatunya itu sangat bisa berubah. Atas apa? Atas usaha dan ridhonya Tuhan. Untuk minta ridhonya Tuhan, minta yang terbaik saja. Gak usah, Tuhan ini gini ya, saya minta dia berubah menjadi versi terbaik. Kemudian dia kembali kepada saya. Kemudian kita kembali rukun, damai, dan hidup bahagia. Sing aran cerita sopo kan gitu. Ya, jadi kembalikan semuanya sama Tuhan, minta yang terbaik saja. Ya, oke. Increase support, your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance of help and opportunities. Jadi, energi-energi kalian, kalau kalian fokus kepada hal-hal yang positif dan harapan-harapan, ya, harapannya itu kepada Tuhan, ya. Itu akan membuka pintu kalian untuk kemakmuran,
keberlimpahan, dan banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup. Dibukakan pintu-pintu rezeki. Kalau apa? Ya kalau dekat sama Tuhan, kalau sudah energinya positif. Gak ada dendam, gak ada marah, mengikhlaskan hal-hal yang memang sebenarnya sudah gak, memang sudah, alam semesta kadang-kadang sudah menunjukkan loh, orang ini gak baik. Atau hal ini gak baik buat kamu. Lingkungan ini nggak baik, atau banyak hal yang sebenarnya sudah ditunjukkan. Tapi kalian metenteng bersikeras dengan alam pikiran, dengan hati, dengan ego, dengan nafsu, dengan kemampuan yang direka-reka sendiri, dikarang-karang sendiri, sehingga kalian mengikuti itu, ya. Itu akan menutup pintu-pintu yang saya bilang tadi. Sudah waktunya terbuka, hal-hal yang baik mau masuk, karena kalian seperti itu terhambat. Itu. Jadi lepaskan hal-hal yang negatif supaya pintu-pintu kebaikan bisa terbuka. Oke, amin. Ready to love again, ya. You have healed from the past enough to open your heart to new love. New love itu bukan berarti menghadirkan orang lain, ya bisa seperti itu. Tapi paling tidak, kalau kalian sudah seperti ini, sudah membuka, ini cinta-cinta yang kasih atau cinta atau hal-hal baik akan datang kepada kalian. Itu memang jadi gini, kalau ini belum, hal-hal yang seperti ini gak akan datang, hal-hal baik. Kalau ini sudah, maka dari itu, ayo kapan kalian mau siap untuk dibuka pintunya, hal-hal yang baik mau masuk. Kalian harus menyiapkan dong tempatnya. Ya. Kalian itu sebenarnya sudah saatnya sudah lewat, sudah healingnya itu sudah lewat, sudah sembuh dari luka batin, kekecewaan, dendam sudah dibuang semua. Sebenarnya sudah cukup, nggak usah terlalu menggenggam erat masa lalu yang pedih itu, ya. Apalagi kalau menggenggam erat seseorang yang sebenarnya sudah nggak layak, kayak menggenggam pasir, ya pasir digenggam padahal sudah nggak tahu pasir itu nggak bisa digenggam erat, sakit semua sininya. Semakin digenggam akan semakin keluar dari sini. Runtuh, ya, akan semakin sulit dan akan sakit. Semakin menggenggam semakin sakit. Jadi lepaskan. Kalau bisa dibeginikan dengan kasih, akan dapat pasirnya, gitu loh. Oke. Karena di sini apa? Past enough to open your heart to new love. Semesta akan membukakan hal-hal baik untuk cinta-cinta yang baru. Cinta yang baru maksudnya hal-hal yang baik-baik itu loh bisa datang. Seperti wadah. Kalau wadahnya kotor, Tuhan ingin membersihkan. Dengan apa? Kalau dikasih kotor terus kan, tempat ini kan juga harusnya tahu ya, yang punya tempat ini, aduh kotor banget, jijik. Ya, bersihin ya kan gitu. Selama belum sadar bahwa tempat itu sebenarnya kotor dan harus dibersihin, penuh sampah, harus dibuang sampahnya, ya akan begini terus. Mau dikasih apa, sudah nggak cukup tempatnya ini, penuh sampah, penuh kotoran. Coba kalau dibersihin, dicuci, ya minimal nggak usah dicuci, dibuang lah. Terus dikasih air pelan-pelan, akhirnya bening. Ya, atau mungkin ini dikosongkan sedikit demi sedikit sehingga hal-hal yang baik bisa masuk. Jadi tempat ini ibaratnya hati pikiran. Kalau isinya yang kotor-kotor, ya hal-hal yang baik sulit masuk. Itu bisa untuk jadi review kalian. Apakah hal baik itu mudah masuk atau kalian justru menolaknya? Kadang-kadang lihat hal yang baik atau ada sesuatu teman atau di luar diri kalian itu memberitahu hal yang baik, menolak. Hati-hati kalau sudah kayak gitu. Ini sudah kotor banget. Saya nggak bilang saya bersih loh ya, saya juga kotor, sama. Tapi apa sih salahnya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, manfaat nggak? Bener nggak? Itu aja sih. Sekalipun itu pendosa yang ngomong, tapi kalau yang diomongkan benar, so what? Gak ada masalah, ya. Tergantung tapi kalian mau menerima apa enggak. Biasanya kalau sudah terlalu kotor, hal-hal baik nolak, hati itu nolak, pikiran nolak. Tuh, oke. Jadi saya kira itu aja teman-teman. Kalau kalian suka dengan bacaan saya, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Untuk yang ini personal reading, karena ini general, belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Mungkin banyak yang gak cocok.
It's okay, nggak ada masalah. Yang penting kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan saya, dari video-video saya. Kalau yang ini personal, permasalahan kalian sendiri, silahkan ketik daftar ya, daftar kirimkan ke Mbak Tia. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya, itu admin saya. Daftarnya ke Mbak Tia, nanti saya yang bacakan lewat video call ya. Kita interaksi langsung. Semuanya berbayar. Dan untuk pendaftarannya dengan Mbak Tia, nanti semuanya diatur dengan Mbak Tia, saya tinggal membacakan, seperti itu. Untuk yang di TikTok dan Instagram itu hanyalah cuplikan. Jadi kalian kalau menemukan video saya ini di TikTok atau Instagram, kemudian cocok, sebaiknya kalian langsung ke YouTube, karena di sana yang lebih lengkap, ya, supaya lebih tahu apakah memang itu bacaan untuk kalian. Supaya manfaat, nggak cuma sepotong-sepotong aja kemudian halu, ya. Oke, saya kira itu saja. Semoga bisa diterima dengan baik, bisa diambil manfaat secara positifnya, yang buruk-buruk dibuang saja, jangan digubris ya, abaikan saja. Semoga manfaat, itu aja ya, karena saya ingin bacaan-bacaan saya ini bisa memberikan manfaat untuk kalian yang nonton ya, walaupun ini hanyalah kartu tarot ya, kita nggak boleh percaya sepenuhnya sama kartu tarot. Tapi kalau kartu tarot ini memberikan satu energi-energi positif, membuka wacana-wacana positif, so what? Sekali lagi, saya tidak membaca jodoh, maut, rezeki, ya. Juga hal-hal yang sifatnya kita nggak pernah tahu. Hal-hal yang kedepannya belum terjadi. Apakah dia akan datang? Apakah hubungan kita akan kembali rukun? Saya nggak mau jawab. Karena itu wewenangnya Tuhan mutlak, ya. Jadi kadang-kadang kebiasaan yang dianggap remeh, ya, itu bisa menggoyahkan akidah. Kalau saya jaga akidah kalian, kalau kalian nggak mau dijaga akidahnya untuk tidak melihat hal-hal yang bukan wewenang manusia, jangan di saya deh ya. Saya tidak mau menanggungnya, dan saya tidak mau berbohong atau ngarang cerita, karena memang nggak akan ada yang tahu walaupun punya kelebihan. Semua kuasanya Tuhan mutlak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga sehat semuanya. Bye-bye.